Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali bersama Amarket di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Rekan trader, seperti biasa kami datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader karena kami ingin supaya di hari yang sangat luar biasa ini rekan trader memiliki sedikit masukan informasi yang berguna untuk bisa dijadikan sebagai bahan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu kami hadir memberikan semua buat rekan trader, memberikan informasi, memberikan analisa, dan tugas rekan trader adalah kembali mengolah apa yang telah kami lakukan ini menjadi suatu sinyal buat rekan trader sendiri. Oleh karena itu mari rekan trader kita coba lihat analisa kita, dan seperti biasa memulai analisa ini saya selalu mulai dari apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika walaupun kemarin sempat jatuh di posisi 99.460, tapi akhirnya dia bisa kembali lagi di pasar Amerika, dia naik menuju ke 99.936. Hari ini indeks dolar Amerika agak sedikit tergurus rekan trader. Nah, untuk Euro USD pergerakan hari kemarin sangat zigzag. Naik di posisi 1.13651, akhirnya dia turun di 1.12951 dan ditutup di seputaran 1.13137. Dan untuk pound sterling pun sama juga rekan trader, walaupun sempat naik di posisi 1.33365, akhirnya dia ditutup di posisi seputaran 1.32942. Sedangkan untuk Gold jangan dibilang lagi rekan trader, kemarin adalah hari yang sangat luar biasa. Gold dari 3.241 melambung tinggi, menembus level ketinggian yang sangat maksimum di posisi 3.336, dan gold masih punya kesempatan untuk naik lebih tinggi lagi. Dan untuk USD yen Jepang kemarin mengalami pelemahan yang signifikan dari 144.815 hingga ke level terakhirnya di posisi 143.640. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan selanjutnya, seperti biasa, analisa kita selalu ada tema-tema yang sangat menarik. Dan untuk tema hari ini saya angkat sebuah tema tentang Trump berulah, alasan emas terbang lagi. Nah, ini dia rekan trader, Trump berulah. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena Trump kembali lagi berulah rekan trader. Yang pertama ulah dia adalah dia dengan jelas menyatakan bahwa belum dalam pemikiran untuk akan bertemu dengan Perdana Menteri Cina. Nah, itu yang pertama. Walaupun delegasi ekonomi sudah melakukan pertemuan, tapi Trump dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada dalam pikiran untuk saat ini bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jinping. Itu yang pertama. Yang kedua, statement yang dilakukan oleh Donald Trump adalah dia ingin agar Jerome Powell memangkas tingkat suku bunga supaya dia tidak memecat Jerome Powell dan bisa melanjutkan jabatannya sampai tahun 2026. Yang artinya dia memberikan tekanan verbal buat Jerome Powell agar cepatlah untuk memangkas tingkat suku bunga agar sesuai dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Donald Trump. Dan yang ketiga rekan trader, dari apa yang saya peroleh di sini, yang ketiga emas ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalau kita lihat itu karena pada hari Senin kemarin Donald Trump itu mengumumkan tarif farmasi, dan dalam 2 minggu ke depan akan menandatangani perintah untuk produksi obat-obat di Amerika. Nah, tarif mulai diimbas lagi sama dia, rekan trader. Inilah yang menjadi alasan kenapa pasar kembali bergejolak. Dan kita bisa lihat emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sekarang kalau kita lihat rekan trader,
Emas ini sudah berada di level 3.386. Kemarin 3.241. Sekarang sudah menembus 3.386. Artinya emas dengan adanya kisru yang terjadi, statement yang dilakukan oleh Donald Trump membuat pasar kembali lagi mencari zona aman di aset safe haven. Ditambah pula dengan pertempuran yang berkobar lagi antara Israel dengan Yaman, ya. Plus kemarin Zelensky menyatakan bahwa dia tidak garansi bahwa tidak terlalu kemungkinan drone akan menyerang di saat parade kemenangan Rusia nanti pada tanggal 9 Mei nanti. Nah, ini rekan trader, statement-statement ini kan yang membuat pergerakan geopolitik itu akan sangat panas rekan trader dan akan membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sekali lagi saya bilang, harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Karena kalau kita lihat sekarang emas udah sampai ke 3.386. Artinya dia akan mencari sampai ke 3.400 dan kemungkinan besar dia akan meranjak sampai ke 3.500 lagi rekan trader. Kenapa saya punya alasan jelas untuk saat itu? Karena apabila The Fed nanti pada Kamis dini hari bertemu dan dengan jelas menyatakan bahwa memangkas tingkat suku bunga sesuai dengan keinginan yang dilakukan oleh Donald Trump, artinya emas punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi, apabila The Fed memangkas tingkat suku bunga sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh Donald Trump, artinya emas punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dari sini kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dalam minggu ini 3.400 bisa dicapai dan tidak tertutup kemungkinan bahwa 3.500 bisa disamai dalam beberapa minggu ke depan. Karena permasalahan tarif masih sangat luar biasa, masih sangat kompleks. Banyak negara juga yang menentang. Plus dalam negeri Amerika pun juga tidak ada satu kata dengan Jerome Powell. Inilah yang membuat pasar akan terus bergejolak dan membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau bilang bahwa emas masih punya prospek yang sangat besar terbang seiring dengan dinamika pasar yang terjadi akibat sentimen dalam negeri dengan tarif serta kebijakan dengan Jerome Powell serta ditambah dengan kebijakan politik, geopolitik, peperangan dunia Israel, Yaman, Rusia, dan Ukraina. Oleh karena itu, kita akan lihat terus pergerakan emas ke depan dan kita memastikan bahwa apa yang akan terjadi akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pergerakan emas ke depan. Demikianlah tema kita rekan trader. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika pola pergerakannya hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan. Dan ini wajar-wajar saja rekan trader pelemahan terjadi pada indeks dolar Amerika. Jadi kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ini menurut analisa saya bisa turun sampai level terendah di seputaran 99.48460, tapi tidak terlalu kemungkinan juga dia bisa naik rekan trader sampai level tertinggi di posisi 100.008. Harusnya 007 seperti James Bond. Nah, ini ya rekan trader ya. Ada pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk Euro USD? Kita lihat. Untuk Euro USD rekan trader sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa Euro USD hari ini agak sedikit luar biasa penguatan terjadi. Ya, analisa saya dia akan mencoba naik. Minimal rekan trader kalau kita lihat kemungkinan dia masih bisa naik sampai level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.13606. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa membalikan arah juga bisa terjadi dan membuat dia kembali turun lagi ke posisi terendah di seputaran 1.13104. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader
Pound sterling, pergerakan yang terjadi pada hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa pound sterling memiliki tendensi yang sangat kuat untuk bullish, masih sangat luar biasa. Analisa kami dia akan mencoba bullish sampai di 1.33365, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 1.32722. Ini dia rekan trader. Ya, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk emas, rekan trader gold XAU/USD? Nah, untuk emas, sorry rekan trader, emas masih memiliki tendensi yang sangat kuat terbang ke posisi yang lebih tinggi. Ya, masih sangat kuat untuk terbang ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya, dia ini saya tidak mau bilang dia akan sampai di level mana, tapi menurut saya dia masih bisa naik minimal sampai di level 3425. Tuh. Ya apes-apesnya menurut saya bisa sampai situ, atau yang paling tertinggi kayaknya itu terlalu tinggi, 45 itu terlalu tinggi. Nah, di sekitaran sini. 3411 itu analisa saya. 3411 itu merupakan nilai yang bisa terjadi, tapi tidak terganggu juga pembalikan arah bisa membuat dia jatuh dengan nilai ketinggian paling maksimal itu di 3325. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa arah pergerakan terjadi pada emas ini masih panjang. Analisa saya dia akan bergerak dari level tertinggi di 3411 sini sampai level terendah di posisi 3330. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang. USD yen Jepang hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat mengalami pelemahan. Analisa saya, dia akan mencoba melemah hingga ke level terendah. Ya, menurut saya terendahnya itu ya mungkin di seputaran 143.147. Tapi hati-hati juga bahwa siap-siap dia akan berbalik arah dan dia bisa terbang lebih tinggi lagi di posisi 144.165. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita secara teknikal. Dan untuk kalender ekonomi, sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk hari ini kalender ekonomi secara garis besar kalender ekonominya itu tidak ada ya, yang bintang 3-nya itu tidak ada, letnan jenderalnya tidak ada. Nanti hari Rabu dini hari, Kamis dini hari baru mulai ya. Hari ini kita akan lihat aja pergerakan yang terjadi ya, sambil memperhatikan bintang 2-nya, tapi secara garis besar bintang 3-nya tidak ada. Rekan trader, ini adalah website resmi kami, silahkan mendaftar bersama kami, bergabung bersama kami. Oke. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Kami berharap semoga apa yang saya bawakan, apa yang market berikan buat rekan trader bisa menjadi bagian yang sangat luar biasa dalam trading rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.